Sudah 6 bulan ini Rano Karno menganggur, dalam arti ia tidak membuat sinetron. Namun bagi orang macam Rano Karno, menganggur tentulah bersifat sementara. Ia hanya sedang mengumpulkan tenaga dan kreativitasnya lagi untuk kemudian mulai bekerja kembali di tahun 2001. Ya kalau boleh nyebut setelah Dul ini hampir 6 bulan aku nganggur. Ya nganggur dalam pengertian aku lebih banyak menulis skenario. Mungkin insya Allah Januari udah mulai, tapi bukan Dul ya. Ada satu cerita dari Mas Arsvendo yang aku ingin angkat. Apakah tahun 2001 ini nasib baik akan berpihak kepada Krisdayanti lagi? Sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya yang membuat ia begitu menonjol di belantika lagu-lagu pop kita. Tapi nasib baik adalah kerja keras. Dan Krisdayanti memang akan selalu bekerja keras karena ia profesional. Konon untuk penampilannya di acara tahun baru ini, ia dan band pengiringnya dibayar 150 juta rupiah. Adalah entertain, adalah jiwa dan keajaiban yang memang aku dibesarkan di sini. Dan aku cuman pingin ngasih kebanggaan sama putra-putriku bahwa mereka memang dibesarkan sama seorang ibu yang memang dapat pekerjaan di bidang entertain gitu loh. Makanya aku kalau dibilang setiap tahun aku punya target untuk belajar dan menghasilkan prestasi itu harus. Begitulah Krisdayanti menjaga profesionalismenya. Rekan-rekannya pun hormat dengan kerja kerasnya. Termasuk Erwin Gutawa yang akhir Desember lalu menawarinya kerjasama. Mas Erwin baru nawarin, tahun depan kita bikin konser tapi kamu 4 bulan gak boleh nyanyi di Jakarta. Berat Pak, benar gitu. Bohong nih. Alhamdulillah. Kan jadi dia bilang kalau kita mau bikin konser besar, dia nawarin seorang Erwin Gutawa, dia menawarkan sama aku 4 bulan kamu gak boleh nyanyi di Jakarta dan di luar kota gak boleh 1 bulan. Itu untuk menjaga kesiapan Krisdayanti menghadapi konser tunggalnya tersebut. Namun apakah itu jadi terwujud? Masih banyak persiapan yang harus dilakukan. Sementara jangka pendek ini, Krisdayanti sudah harus bersiap dengan Valentine Day. Yang aku mau kerjain Februari dari kepalaku gitu loh. Misalkan Februari ada Valentine, oke bagus nih buat tur promo duet. Karena kebetulan aku dan Anang lagi keluarin album duet baru Makin Aku Cinta. Ini adalah album duet kedua suami istri tersebut setelah sukses dengan yang pertama. Krisdayanti memang pekerja keras. Tubuhnya kini kembali indah setelah sempat gembrot sewaktu kehamilan anaknya yang kedua. Pinginnya yang namanya perempuan terus terang gitu loh, saya balik lagi ke badan seperti ini kan saya juga kaget gitu loh. Itu pun juga dimotivasi sama Anang gitu loh. Jadi saya pingin sampaikan ke ibu-ibu juga yang di rumah, bukan berarti kita punya 2 anak terus kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa berkarya gitu kan. Jadinya kayak di album jadi di album yang kemarin Rembulan tuh aku kasih tahu ke penonton bahwa dengan 2 anak pun kita masih bisa fresh gitu, makanya walaupun masih agak kelihatan montok tapi aku coba sampaikan ke pemirsa itu gitu loh, dan syukur-syukur diterima. Bekerja atau berkarya sebaik-baiknya dalam keadaan apapun, itu yang hendak disampaikan Krisdayanti. Hasilnya, orang tidak akan segan membeli kaset atau tiket pertunjukannya. Seperti acara-acara tahun baru kemarin, Krisdayanti dibayar sangat mahal. Konon 150 juta rupiah. Anang Hermansyah suaminya juga memperkirakan demikian. Mungkin saja kalau melihat Yanti di Grand Hyatt di situ dengan membawa bandnya lengkap, ya kemungkinan bisa terjadi. Aku kira ini satu penghargaan kalau ada artis yang begitu, kalau memang sesuai dengan dedikasi dan usaha dia sebelum ini sampai mencapai taraf ini, menurut sah-sah saja dapat, sah-sah saja. Begitulah Anang mencoba menjelaskan mengenai harga istrinya yang mungkin termahal untuk penyanyi Indonesia. Bukan hanya Krisdayanti saja, aku bilang banyak kemarin-kemarin yang bagus sekali perjuangannya, masa krisis dia masih kreativitasnya tinggi. Ya kayak banyak band kayak Ceylon Seven, Dewa 19, Padi, atau Slank, atau Gigi, itu dedikasinya waktu ini cukup kuat. Nah kalau sekarang dia terus dikontrak orang 100 juta, 200 juta untuk nyanyi tahun baru, itu nggak apa-apa, itu wajar-wajar saja. Kerja keras layak memperoleh imbalan tinggi. Meskipun demikian, sebagai kepala keluarga, Anang tidak pernah mau tahu berapa banyak istrinya dapat duit. Sebab itu urusan profesional. Karena manajemen Yanti ada sendiri. Aku nggak mau ikut-ikut sampai ke sana. Aku nggak pernah mau sampai Yanti itu honornya berapa. Tahun 2000 kemarin memang tahun baik bagi Krisdayanti. Selain prestasinya di musik, kiprah dia di sinetron juga banyak dipuji. Selanjutnya apa lagi? Dari segi karir Yanti, aku kepingin dia benar-benar lebih serius lagi di musik.
Dan satu, kalau mau terjun ke dunia lakon lagi, acting lagi, dia harus beralih ke film lah kalau bisa. Itulah harapan seorang suami yang selalu mendorong istrinya untuk lebih baik, apalagi di awal tahun baru. Pemirsa, benarkah Rano Karno tidak seterkenal dulu lagi ketika sinetron Sidul masih pada tahun-tahun awal pemutarannya? Bagi Rano Karno itu wajar saja. Hidup manusia ada pasang, ada surutnya. Karena itu ia pun mempersiapkan diri bila sudah tidak layak lagi sebagai pemain. Sudah 6 bulan ini Rano Karno menganggur, dalam arti ia tidak membuat sinetron. Namun bagi orang macam Rano Karno, menganggur tentulah bersifat sementara. Ia hanya sedang mengumpulkan tenaga dan kreativitasnya lagi untuk kemudian mulai bekerja kembali di tahun 2001. Ya kalau boleh nyebut setelah Dul ini hampir 6 bulan aku nganggur. Ya nganggur dalam pengertian aku lebih banyak menulis skenario. Mungkin insya Allah Januari udah mulai, tapi bukan Dul ya. Ada satu cerita dari Mas Arsvendo yang aku ingin angkat. Bolehlah Anda mendapat bocoran mengenai sinetron yang hendak digarapnya itu. Drama sebetulnya, drama rumah tangga, tapi kok komedi, cuman satir ya. Bukan komedi slapstick atau bukan komedi-komedi seperti Dul gitu, tapi lebih ke satir lah gitu. Pemirsa, Rano Karno mengakui masa jaya sinetron Sidul sudah lewat setelah mencapai puncaknya di RCTI dulu. Terkait dengan itu, Rano Karno sendiri juga ikut berkurang tingkat popularitasnya. Ia memang masih sangat terkenal, tapi tidak lagi pada tingkat superlatif. Ya alhamdulillah barangkali gini. Aku nih menjadi seseorang bukan hanya karena Dul ya. Aku mulai dari tahun 70. Mungkin sudah melalui fase-fase bintang atau fase-fase idola. Zaman anak-anak aku sempat menjadi idola. Zaman remaja juga aku sempat menjadi idola. Begitu juga zaman dewasa sudah sempat. Kemudian lewat Sidul menjadi idola lagi, itu sebuah hal yang biasa gitu. Aku bisa menghadapi hal-hal seperti itu. Karena ini hidup akan terus berkembang dan satu saat akan mati, itu udah pasti gitu. Seorang bintang pasti akan jatuh. Itu udah pasti, hukum alam. Bintang di langit aja bisa jatuh apalagi kita. Dengan kesadaran itu, Rano Karno bisa menguasai dirinya. Ada pasang, ada surut. Lagi pula Rano sendiri tidak terlalu terkesima dengan popularitas. Malah di saat aku terkenal mungkin ya, dalam tanda kutip dalam waktu tahun 78, 79, 80 itu zaman Kita Cinta, Puspa Indah. Aku melawan idiom bahwa seorang bintang tidak boleh kawin, aku kawin. Gitu, aku melawan. Karena aku tidak mau terlibat dengan siklus yang seperti itu gitu loh, bahwa akhirnya pun masyarakat sekarang bisa melihat di mana ada Sidul. Di Dul itu hanya di buah layar TV gitu. Dari kehidupan sehari-hari aku pergi ke mall pun biasa-biasa saja gitu. Jadi aku udah nggak terlalu ini lagi, apalagi ya kita beriman gitu kan. Jadi nggak terlalu risau, aku nggak terlalu risau gitu. Dalam perenungannya, Rano Karno juga menemukan jawaban bahwa sebagai aktor, ia barangkali akan segera menemukan dirinya masuk barisan aktor tua. Ya aku sangat sadar di Indonesia ini kan semakin tua kita hanya menjadi seorang bapak yang nggak punya fungsi gitu kan, hanya bukain pintu anaknya pulang. Aku mungkin nggak mau gitu kan, lebih baik aku mundur hanya sebagai penulis saja, atau aku hanya menjadi seorang sutradara saja. Nah itulah, kalaupun menjadi satu strategi, aku tahu satu saat pamor seorang bintang akan turun, tapi turun ini harus kita atur. Kemudian setelah turun apa ini kita, ya mungkin aku di belakang layar gitu loh, menjadi seorang sutradara saja, atau hanya menjadi seorang penulis skenario saja. Memang begitu sudah ininya gitu loh, siklusnya akan begitu. Kalau kita mengamati sinetron Sidul, kita tahu selera Rano Karno yang lebih mengedepankan nilai-nilai hubungan antar manusia dengan segala problemanya. Bukan sinetron yang mengedepankan kemewahan, kecantikan, kecengengan, dan kekerasan tanpa juntrungan. Itu pula yang membuat Rano kagum pada sinetron Keluarga Cemara. Terus terang aku bangga dengan Keluarga Cemara. Di sekian banyak tontonan yang begini, glamor ada satu tontonan yang begitu baik. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Berikut ini kabar-kabar pendek yang layak Anda simak. Pemirsa, kabar pendek ini kami buka dengan rencana Samuel Watimena di tahun 2001. Ia akan lebih mengarahkan kreasi busananya untuk pria. Akhir tahun ini saya melonceng koleksi pria secara penuh, di mana selama 20 tahun saya berkarya sebagai desainer, pria itu selalu hanya nomor 2, jadi cuman pas-pasin aja gitu ya. Sekarang mulai akhir tahun ini ke sana koleksi pria akan menjadi koleksi yang saya tanganin. Ini barangkali melawan arus. Kebanyakan desainer mencurahkan kreativitasnya untuk karya-karya busana perempuan. Pertimbangannya karena perempuan-perempuan sekarang jauh lebih ekspresif. Perempuan-perempuan sekarang mulai berani menyatakan sikapnya. Mereka suka karakter pria kayak gini, yang ini enggak, yang itu terserah gitu ya.
Nah, itu menyebabkan para pria sekarang juga mulai mematut diri. Dan kemudian media-media untuk menghadirkan pria dan pria-pria menjadi selebritis.